mau tulisan apapun, sekeren apapun yang kalian tulis, nggak akan bisa diterima. Hai, welcome to Adventure Time. Perkenalkan lagi, nama aku Adrian Madiatamai. Kalian bisa panggil aku Ed. Aku adalah Wordy dari LPDP. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai esai LPDP. Di video sebelumnya kita udah bahas mengenai Introduction to LPDP dan beberapa aturan dari LPDP. Yang belum nonton bisa klik di sini. Oke, jadi pertama, esai LPDP. Judulnya apa? Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Jadi adalah 3 hal penting yang dicari oleh LPDP. Orang-orang pasti bingung, biasanya mulai dari mana gitu kan, harus tulis dari mana, apalagi word count-nya itu adalah 1.500 sampai 2.000 kata. Wow, itu banyak banget. Kalau misalnya kita cuma nulis aja tanpa ada rencana, itu bakal susah banget guys. Aku udah cobain sendiri waktu itu, karena waktu itu aku agak bingung. Aku pakai struktur seperti apa, karena banyak juga di internet untuk essay seperti apa. Aku hanya menyarankan, setelah kalian mau pakai yang mana, cuman bagi aku pakai struktur seperti di interview. Pakai struktur STAR, S-T-A-R. Situation, task, action, dan result. Dengan beberapa adjustment. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah situation. Oke, jadi situation ini aku bahas mengenai background. Jadi background ini kita bisa bahas tentang kita itu siapa sih gitu kan. Apa sih yang kita biasa lihat sehari-hari. Pokoknya lebih ke jelasin aja apa background kalian yang nantinya bakal nyambung ke depannya gitu. Jadi ingat selalu ada benang merahnya. Yang kedua adalah bahas mengenai task, oke? Task atau tugas gitu kan. Tugas ini ambillah problem-problem atau isu-isu yang relevan di negara Indonesia. Ingat, kita komitmennya adalah kembali ke Indonesia. Jadi kita harus cari problem yang relevan bagi Indonesia. Kalian bisa dapat beberapa referensi, ada kayak SDG problem gitu kan, ada beberapa hal yang dihadapi oleh dunia ini gitu kan, termasuk di Indonesia. Tapi kalau kalian mau lebih spesifik lagi, kalian bisa cari misalnya di tahun, let's say Indonesia berkomitmen untuk net zero di tahun sekian, ataupun ada Indonesia Emas 2045, itu sangat spesifik, itu bagus banget kalau kalian punya ide-ide atau kalian ada identify problemnya ini, kalian bisa bahas itu. Atau bahkan mungkin kalian punya isu yang mau kalian raise gitu kan, itu mungkin belum pernah dibahas sebelumnya, tapi kalian melihat problem ini di local environment kalian, itu bagus banget buat dibahas. Nah, di sini juga menjelaskan komitmen kalian kalau bagaimana sih kalian berkomitmen, kalian tuh kayak gemes gitu, kayak wah ini tuh ada problem gitu, gue tuh mau nyelesain itu yang dulu gue bikin. Nah, dulu aku kayak ngerasa wah ini tuh ada problem nih dan ini menggemaskan gitu. Kebetulan berhubungan sama background aku dulu, aku punya background di engineering, terus ada problem soal waste problem, itu mengenai plastik problem. Dulu aku coba bikin benang merahnya di situ. Jadi kayak supaya menariknya gimana. Nah, di situ kalian bisa juga di bagian tas ini masukin data-datanya. Jadi misalnya berdasarkan let's say riset atau berdasarkan artikel atau berita ada problem mengenai hal ini. Jadi kalian bisa masukin datanya, masukin angka lebih baik lagi. Kemudian untuk tahap ketiga adalah masukin tentang action. Nah, di action ini tuh apa sih? Kalau aku dulu bagi menjadi 2, short term dan long term. Ini pun bakal langsung menjawab 2 permintaan dari LPDP, yaitu rencana pasca studi dan juga rencana kontribusi. Rencana pasca studi sama dengan short term contribution, dan rencana kontribusi terhadap Indonesia merupakan long term contribution. Nah, kalau misalnya untuk contoh dari short term contribution itu bisa kalian bahas mengenai mungkin kalau misalnya habis baru lulus kalian mau kerja di mana, atau kalian berencana bikin langsung sebuah inisiatif atau sebuah perusahaan seperti itu bisa banget kayak gitu. Kalian juga bisa bilang kalau misalnya short term saya mau bekerja ini karena apa. Jadi kayak jelasin juga kalau misalnya kalian mau kerja sesuatu, let's say, menjadi investment banker gitu kan. Kenapa jadi investment banker gitu di short termnya. Jelasin kalau misalnya, ini akan menjadi efeknya seperti ini. Itu dijelasin, kemudian harus nyambung sama long term. Jangan sampai kalau misalnya, short termnya saya mau jadi investment banker, tapi long termnya saya mau jadi seorang scientist gitu, itu kan nggak nyambung. Jadi kalian bikinnya yang nyambung antara short term sama long termnya. Dan long termnya ini kalau bisa hal yang secara langsung akan solve problem di task kalian tadi,
tapi please jangan terlalu trying too hard buat wow gitu. Jadi kalau misalnya kalian trying too hard to impress di PDP committee, kesannya nanti kayak terlalu omong kosong saja gitu. Jadi kalian harus punya selalu benang merah antara rencana studi kalian, short term goal kalian sampai ke long term goal kalian gitu. Kemudian yang terakhir adalah R, result. Nah, result ini kalau misalnya di interview kan apa yang udah kalian capai. Nah, kalau misalnya result di essay ini aku bikinnya adalah expected result. Jadi kayak kalian tuh ekspektasinya apa sih? For example, kalian punya masalah yang kalian bawa itu mengenai Indonesia Emas 2045 misalnya gitu kan. Nah, kalian harus sambungin dengan melakukan hal A, B, C, kita bisa menggapai Indonesia 2045, tapi kalau bisa spesifik ya, misalnya problemnya apa, misalnya tentang pendidikan gitu, atau soal kesehatan, be specific on that topic gitu, jadi jangan cuman kayak secara general 2045. Oke, berikutnya aku akan menjelaskan mengenai tips untuk buat esai. Jadi ini bukan soal struktur, tapi ini merupakan tips gimana dulu aku bisa esainya bisa menarik gitu. Banyak banget video yang ngejelasin soal harus relevan, harus jelas kontribusinya, terus harus esensial. Menurut aku itu semua penting, tapi yang gak kalah penting adalah tentang you need to be a good storyteller. Karena at the end of the day, kalau misalnya kita not a good storyteller, pesan yang kita mau sampaikan itu nggak akan nyampe gitu ya. Kalau pesannya udah nggak nyampe, mau tulisan apapun, sekeren apapun yang kalian tulis, nggak akan bisa diterima oleh pembacanya gitu, let alone sama panitia LPDP. Jadi, kalau buat aku yang pertama adalah kalian harus membuat story-nya itu as compelling as possible, tapi again, don't try too hard to impress the judge gitu. Jadi kayak compelling itu caranya gimana sih? Yang pertama adalah ada benang merah nyambung dari awal, dari kita punya background, terus kita punya problemnya apa, terus action short termnya apa, long termnya apa, sampai result. Itu pertama harus nyambung gitu. Terus yang kedua, gimana caranya supaya menarik adalah kalian tuh nulis ini harus sering dibaca sama orang lain, jangan dibaca kalian sendiri aja. Kalian coba orang lain baca, oh nggak cuma soal nyambungnya ya, tapi soal menariknya, apakah menarik atau enggak. Yang kedua adalah aku suka banget kayak di awal tuh kayak ada clickbait. Kalau misalnya di internet kan clickbait tuh, tapi kalau di sini bukan clickbait. Jadi kayak lebih ke di awal tuh udah menarik gitu. Orang baca ini kayak dari kalimat pertama tuh udah menarik. Please usahain dari awal kayak kalimatnya pertama udah menarik. Hindari kayak cuman kayak nama saya X gitu, saya kerja di sini, itu nggak menarik. Jadi lebih baik kayak ada suatu hal yang kayak catchy di awal, di kalimat pertama. Jadi orang tuh penasaran banget dan tertarik banget untuk lanjutin bacanya gitu. Terus kemudian yang penting juga adalah mengenai bahasa yang kalian gunakan. Di peraturannya tidak ada aturan bahwa harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, tapi gunakanlah bahasa yang dikuasai. Buat aku sendiri dulu, sejujurnya aku lebih nyaman ketika mencurahkan sebuah ide itu dalam bahasa Inggris. Jadi yang dulu aku lakukan adalah aku bikin dulu dalam bahasa Inggris, bullet point aja, again tadi STAR. Aku bikin tuh kayak misalnya situation, aku backgroundnya apa, terus kayak dulu waktu kecil kayak gimana gitu. Nah ini nggak harus ya, cuman ini karena memang aku ada hubungannya waktu kecil, terus pas masih kuliah gimana, sampai kerja gimana. Itu karena aku memang nyambung, aku tulis itu semua, bikin bullet pointnya dulu, jangan mencoba buat bikin tulisan panjangnya dulu. Dulu, to be honest, aku selain minta review sama orang-orang yang mengerti soal industri, dulu kan aku soal waste management, nanya soal waste management, aku juga nanya ke istri aku yang padahal dia tuh seorang yang lebih ke artsy gitu kan. Tapi karena dia memang orangnya kreatif, jadi aku ngerasa aku harus ke dia, aku harus minta review dia, supaya ngeliat, apakah hal ini menarik gitu secara tulisan, dan nantinya jadi menarik buat didaftarkan ke LPDP. Jadi itu hal yang mungkin hal lain yang belum pernah dibahas sama orang, yaitu adalah coba jangan hanya minta review ke orang yang memang ahli pada bidangnya, tapi memang coba review ke orang yang memang kreatif. Coba jadi kalian ya mereka bisa lihat kalau memang tulisan ini tuh menarik atau tidak. Jadi kalau misalnya sudah solid semua bullet point-nya, baru kalian bisa mulai pelan-pelan dijadikan tulisan. Mulai dari per paragraf,
hingga nanti akhirnya keseluruhannya. Ingat 1.500 sampai 2.000. Dan again, review lagi, review diri sendiri bisa, kemudian juga lakukan review dengan orang lain. Tadi yang aku sarankan adalah pertama dengan ahli bidang yang kalian mau bahas, dan yang kedua adalah orang kreatif yang bisa mengkritik apabila tulisan kalian kurang menarik. Oke, itu dulu tips esai LPDP dari aku. Untuk next video kita akan bahas mengenai tahap berikutnya, yaitu tes skolastik. Apa itu ya? Supaya kalian gak ketinggalan, jangan lupa subscribe, like video ini, share ke teman-teman, siapa tahu mereka butuh juga info-info seperti ini. Dan jangan lupa untuk pencet tombol notification supaya kalian nggak ketinggalan info-info soal LPDP. Terus buat kalian-kalian yang punya pertanyaan, jangan lupa komen aja di bawah. Nanti kita coba bahas dan jawab satu-satu. Oke? Thank you semuanya. Good luck!